Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampai saat ini terkadang masih sering mendapat pertanyaan dari mahasiswa pasca sarjana, baik S2 maupun S3, mengenai indeksasi jurnal, khususnya oleh pengindeks Scopus. Barangkali ini karena terkait dengan publikasi ilmiah sebagai syarat studi, atau bahkan untuk keperluan PAK bagi akademisi yang berprofesi di kampus. Nah, sebagaimana sudah kita tahu bersama bahwa Scopus ini adalah database untuk citasi dan abstrak, dan untuk cek indeksasi di Scopus sebetulnya cukup mudah. Namun bagi yang belum pernah mencoba, di kesempatan ini saya akan tunjukkan bagaimana untuk mengkonfirmasi atau memastikan bahwa suatu jurnal sudah terindeks oleh Scopus. Sebagai contoh, kita akan lihat langsung beberapa jurnal dengan cara membuka laman web dari jurnal tersebut. Misalkan dalam contoh ini saya akan mengambil satu jurnal dari portal Science Direct. Misalnya saja di sini kan ada banyak yang bidangnya lingkungan ya. Ada satu jurnal namanya Waste Management ya. Nah, misal ini contoh jurnalnya. Kemudian kita buka laman web dari jurnal ini. Tentu tampilannya akan berbeda ya. Setiap jurnal. Ini contoh untuk waste management. Kemudian jika kita ingin melihat lebih detail informasi dari jurnal ini, kita bisa klik untuk kasus jurnal ini, option yang ini, about the journal. Nah, kemudian di laman ini kita melihat banyak informasi mengenai jurnal ini ya. Di sebelah kiri ini ada jurnal metrik ya, informasi impact factor ya, dan lain sebagainya. Kemudian ada Simago JR ya, kemudian juga ada SNP ya, dan lain sebagainya. Kemudian juga yang sesuai dengan apa yang sedang kita diskusikan. Pada kesempatan ini kita mencari indeksasi dari jurnal tersebut. Nah, yang perlu kita cari adalah option abstracting atau indexing. Nah, di beberapa jurnal option ini kadang tertulis abstracted atau indexed. Jadi sebetulnya untuk menemukan ini, karena biasanya posisinya beda-beda, bisa di Ctrl F ya, kemudian kita ketik abstracting ya. Atau indexing. Nah, nanti kita akan menemukan. Jika tidak ada, maka kita rubah dengan akhiran id ya di sini. Seperti itu, karena terkadang beberapa jurnal menuliskannya ya dengan kata abstracted atau indexed ya. Nah, kita klik saja option ini. Nah, kemudian di laman ini kita akan menemukan pengindeks yang mengindeks jurnal ini. Nah, diantaranya yang kita cari kesempatan ini adalah Scopus ya. Jadi terindeks di Scopus ya. Kemudian juga di Web of Science ya. Jadi demikian. Kemudian kita lihat contoh, misalkan jurnal di penerbit yang lain ya. Misalkan
kita cek di Springer. Kita cek di Springer. Nah, mungkin sekarang kita coba cari jurnal yang terkait untuk bidang pendidikan. Nah, karena kita banyak yang bidangnya pendidikan. Misalkan saja saya pernah lihat ya, International Journal for Educational and Vocational Guidance ya. Journal for Education. Nah, ini jurnalnya ya. Kita buka laman web untuk jurnal tersebut. Nah, ini kita sudah masuk ya di laman web jurnal tersebut. Kemudian, nah di sini kita harus mencari hal yang sama ya. Tadi kita temukan option indexing atau indexed ya. Nah, ini ada di bagian bawah ternyata. Ini tertulisnya abstracted and indexed in. Nah, nanti kita tinggal cari di sini apakah dia terindeks di pengindeks yang kita cari atau tidak ya. Nah, ini contohnya untuk si Scopus dia adain ya, terindeks di sini. Nah, sudah 2 jurnal yang kita konfirmasi ya dari laman web jurnal terkait tentang indeksasi jurnal tersebut. Kemudian yang harus kita lakukan selanjutnya adalah memastikan bahwa jurnal ini memang betul-betul terindeks oleh Scopus. Kenapa demikian? Memang untuk jurnal-jurnal yang diterbitkan oleh penerbit dengan reputasi yang cukup baik ya, umumnya mereka akan menampilkan informasi yang sebenarnya di laman web mereka. Ya kalau mereka terindeks katakan di mana ya itulah yang mereka tuliskan. Nah, hanya saya yang menemukan atau mungkin saya rasa banyak orang juga sudah menemukan ya atau bahkan sudah mengalami ketika membuka laman webnya itu di situ disebutkan terindeks oleh pengindeks tertentu tapi kemudian ternyata tidak gitu. Nah, mungkin ini terkait dengan apa yang kita kenal sebagai predatory journal atau lain sebagainya. Dan saya tentu tidak perlu menunjukkan jurnal tersebut ya, jurnal tersebut, tapi kita akan langsung melihat atau memastikan jurnal-jurnal ini terindeks atau tidak di Scopus. Nah, dengan cara apa? Dengan cara kita masuk langsung ke web Scopusnya. Scopus.com. Nah, kalau kita masuk ke laman web Scopus ya, ini yang tanpa punya account pun bisa ya, melihat jurnal-jurnal yang diindeks oleh Scopus dengan cara mengklik open sources ini. Nah, apabila kita sudah tahu nama jurnalnya tadi ya, maka kita bisa input nama jurnal untuk mencari langsung ya apakah jurnal tersebut ada atau tidak dalam database Scopus dengan cara kita klik tombol drop down ini. Nah, kita kan tadi sudah tahu nama jurnalnya, berarti kita tahu judul ya, nama jurnalnya. Berarti kita pilih option title, kemudian masukkan tadi 2 contoh yang kita pakai tadi, waste management ya, misalkan sorry. Bentar. Back dulu sebentar.
cari, ini ada muncul di sini ya. Nah, kita lihat ya. Nah, ternyata dia ada dalam list Scopus ya, Waste Management jurnalnya. Site score-nya 615 ini cukup tinggi ya. Kemudian untuk informasi lebih lanjut ya, kita bisa buka ya laman indeksasi ini dengan cara klik kanan, kemudian kita buka di tab yang baru ya. Nah, nanti kita akan dapat informasi sedikit lebih detail ya. Ini jurnal ini di sini dikatakan sebelumnya namanya Nuclear and Chemical Waste Management. Kemudian coverage Scopus indeksasinya dari 1983 sampai sekarang. Publishernya siapa, kemudian ISSN-nya berapa, ISSN-nya berapa ya. Kemudian kita juga bisa masuk ke jurnal homepage. Jurnal homepage kita akan masuk ke laman yang tadi kita buka sebelumnya sebetulnya ya, ke jurnal homepage-nya di sini. Ya. Nah, sehingga dari sini kita bisa mengkonfirmasi ya, apakah jurnal ini terindeks betul ya, jurnal tersebut terindeks oleh Scopus atau tidak. Kemudian apakah sudah discontinue atau tidak ya, karena terkadang ada beberapa jurnal yang sudah discontinue tapi masih mencantumkan Scopus sebagai pengindeks di laman webnya, seperti itu, sehingga kita tidak dirugikan dengan tersebut. Nah, kemudian ada juga kasus yang hanya saya tidak bisa menampilkannya atau menyebutkan contoh-contohnya. Ada jurnal dia yang mengakali dengan nama yang mirip-mirip gitu. Kadang mirip dengan jurnal bereputasi tertentu ya, kemudian penulis terkadang terjebak sehingga dia menganggap itu jurnal yang sama ya. Kemudian setelah submit dan publish artikelnya, nah ternyata jurnal tersebut tidak terindeks di Scopus, seperti itu. Jadi kita harus betul-betul memastikan namanya betul ya, kemudian sampai kapan indeksasi coverage-nya ya, kemudian penerbitnya samakah dengan penerbit yang ada di laman web dari jurnal tersebut ya, ada di laman web jurnal ini. Karena kadang contoh yang tadi yang saya sebutkan itu penerbitnya berbeda gitu, jurnalnya mirip saja, seperti itu. Nah, sehingga kita terkecoh gitu. Nah, ini contohnya informasi ke bawah ya. Ini kalau kita ingin tahu bagaimana site score ya, site score ini mirip-mirip dengan impact factors ya dan lain sebagainya, dihitung dari dari jumlah citasi ya pada tahun tertentu ya, yang dibagi dengan jumlah dokumen dalam rentang tahun tertentu, seperti itu. Nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut di kesempatan yang lain terkait hal tersebut. Nah, kita lihat juga contoh tadi satu lagi ya, kita kalau tidak salah nama jurnalnya apa, International Journal for Educational and Vocational Guidance. Itu copy saja untuk memastikan. Memang sih kalau yang ini saya rasa ini terindeks ya, karena penerbitnya reputasinya termasuk sangat baik. Harusnya mungkin saya menunjukkan contoh yang lain ya, yang kasusnya berbeda, seperti itu. Tapi mungkin ini cukup. Kita masukkan ini di title ya, optionnya masukkan nama jurnalnya, kemudian kita lihat ya apakah ada. Ini ada ya, jurnal ada. Kemudian kita bisa klik ya untuk melihat hal yang sama seperti tadi. Nah, ini nama jurnalnya, kemudian mulai kapan terindeks dari 2005 sampai sekarang, penerbitnya ya, ISSN-nya kita cek di sini 0251 2513 ya. Kita bisa search ya, ISSN ya 0251 2513
Di sini yang elektroniknya 15731782 ya. Nah, tadi mana? Nah, oh salah, maaf. Yang ini 15731782. Nah, ini pengindeksnya. Penerbitnya ya, penerbitnya Springer ya, Springer. Dalam hal ini Springer Nature ya. Ini penerbitnya, sehingga dengan cara ini kita bisa mengkonfirmasi langsung gitu, dan kita terhindar dari jurnal yang memang katakanlah abal-abal ya, karena saya sering disodori ya, ditanyakan beberapa nama jurnal ya, yang kemudian saya coba cek di apa namanya, di laman webnya ya, memang dia mencantumkan logo Scopus ya, bahkan bilang terindeks gitu. Seperti, tapi ternyata ketika saya cek, nah tidak. Nah, itu kita harus berhati-hati, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan di kesempatan ini bisa membantu kita semua untuk terhindar dari hal-hal yang kurang teliti ya, sehingga merugikan kita semua. Demikian saya rasa untuk kesempatan ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.